Luuk de Jong selalu siap kapanpun dibutuhkan Barcelona. Luuk de Jong menjadi penentu kemenangan Barcelona atas Mallorca di lanjutan Liga Spanyol. Pemain Belanda itu selalu siap untuk dibutuhkan oleh Blaugrana. Saat bertanding dengan Mallorca di Estadio Palma de Mallorca, Barcelona menang dengan skor tipis 1-0. Luuk de Jong mencetak gol kemenangan itu pada menit ke-44. Umpan dari Oscar Mingueza yang disambut oleh Luuk de Jong untuk mencetak gol kemenangan Barca. Bagi pemain pinjaman dari Sevilla itu, gol ke gawang Mallorca merupakan yang kedua bagi tim Katalan itu. Di tengah situasi yang tidak menentu di Barcelona, Luuk de Jong mampu memberikan kontribusi maksimal. Pemain 31 tahun itu menyesali ada peluang yang terbuang dari Los Culos. Saya merasa bagus. Saya hanya mencoba untuk bisa siap kapanpun pelatih membutuhkan saya. Anda bisa melihat di hari ini, saya mempunyai beberapa peluang tiap gawang, di start gawang, saat melakukan tendangan salto. Sungguh sial saya tak bisa mencetak gol yang satu itu. Itu akan menjadi gol terbaik dalam karir saya. Tapi Anda harus siap untuk berikutnya. Dan saya mencetak gol pada peluang berikutnya, serta kami memenangi pertandingan. Demi Ferran Torres, Barcelona harus potong gaji bocah nakal mereka. Barcelona memang berhasil mendatangkan Ferran Torres dari Manchester City dengan bandrol 55 juta euro, sekitar 955,9 miliar rupiah. Pembelian tersebut dilakukan Barcelona di tengah kondisi kesulitan finansial mereka. Meski akhirnya bisa merekrut Ferran Torres, masalah baru kembali datang dan lagi-lagi disebabkan oleh kondisi keuangan klub. Barcelona belum bisa memainkan Ferran Torres karena sang striker tak bisa didaftarkan ke dalam skuad mereka. Sejak awal musim 2021-2022, beberapa pemain Barcelona memang sudah harus merelakan gaji mereka dipotong. Pemain-pemain seperti Gerard Pique, Jordi Alba, dan Sergio Busquets sudah memotong gaji mereka sejak awal musim. Para kapten Barcelona ini berkorban agar klub bisa mendaftarkan pemain yang mereka datangkan pada saat itu. Kini pemain yang diminta berkorban akan lebih banyak menyusul kedatangan Torres pada Januari tahun ini. Dilansir bolasport.com dari Sport, Ousmane Dembélé pun akan terkena dampak dari kebijakan Barcelona ini. Salah satu syarat perpanjangan kontrak tersebut adalah penerimaan gaji yang lebih sedikit bagi Dembélé. Saat ini gaji Dembélé mencapai 385.000 euro, sekitar 6,2 miliar rupiah per minggu. Pemain yang dijuluki bocah nakal tersebut menjadi pemain dengan bayaran tertinggi keempat di Barcelona saat ini. Dengan kebijakan baru untuk memberi ruang bagi Torres, Dembélé terancam harus merelakan statusnya tersebut. Dua striker Barcelona terancam menjadi tumbal kedatangan Morata dan Torres. Sejauh ini Xavi telah mendapatkan tanda tangan Ferran Torres. Alvaro Morata diprediksi segera diresmikan dalam waktu dekat. Namun demikian, Barcelona mesti melepas beberapa pemain agar finansial tidak kembali bobrok. Hadirnya Alvaro Morata dan Ferran Torres jelas mengharuskan Xavi mengorbankan sejumlah penggawa yang sudah ada. Siapa saja? Menurut laporan terbaru di Spanyol, striker Memphis Depay dipandang sebagai pemain yang dibuang oleh Xavi, yang akan dijual musim panas ini untuk memberikan jalan bagi Morata. Ex-MU dan Lyon itulah membuat awal yang solid dengan mencetak 8 gol dalam 15 penampilan di La Liga Spanyol. Akan tetapi AS melaporkan bahwa penyerang Belanda itu tidak ada dalam rencana jangka panjang Xavi dan akan diizinkan pergi setelah hanya 2 tahun di Nou Camp. Depay belum meyakinkan Xavi dan kemungkinan akan dijual sebelum kontraknya berakhir pada 2023. Rekan senegaranya, Luuk de Jong, telah difitnah oleh para pendukung selama masa pinjamannya dari Sevilla, tetapi mencetak gol penting saat pasukan Xavi mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Real Mallorca. Keluarnya duo ini akan membuka jalan bagi kedatangan Morata yang menurut Xavi masih dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Morata saat ini dipinjamkan ke Juventus yang bersedia mengakhiri masa kontraknya di Turin jika mereka menemukan penggantinya. Negosiasi Barcelona dengan Atletico telah ditingkatkan dengan kesepakatan pinjaman selama musim panas untuk Antoine Griezmann. Ada kesepakatan untuk transfer permanen 40 juta euro bagi pemain Prancis itu untuk kembali ke Wanda Metropolitano pada akhir musim. Ingatan rival Joan Laporta, Barcelona bangkit loh. Joan Laporta meyakini Barcelona sudah bangkit dan mengatakan timnya akan mampu bersaing untuk mendapatkan pemain terbaik musim panas mendatang.
Setelah resmi memperkenalkan Ferran Torres Senin 3 Januari, Barca merelakan Lionel Messi dan Antoine Griezmann pergi sebelum musim 2021-2022, dimulai karena krisis finansial. Namun Presiden klub Catalunya tersebut sekarang memperingatkan para rival bahwa Blaugrana siap membelanjakan banyak uang untuk kembali ke masa kejayaan. Setelah menyelesaikan transfer Torres dan Manchester City senilai 55 juta euro pekan lalu, Barca sekarang erat dikaitkan dengan rumah perburuan striker Borussia Dortmund Erling Haaland. Izinkan saya untuk tidak berbicara tentang individu karena itu tidak menguntungkan siapapun. Kami sedang mempersiapkan rencana untuk bursa transfer musim panas. Segalanya mungkin jika dikerjakan dengan baik, saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Barcelona masih menjadi titik referensi. Setiap pemain mempertimbangkan kemungkinan datang ke sini. Kami masih memiliki reputasi kami di bursa transfer. Semua orang boleh waspada karena Barcelona bangkit. Kedatangan Ferran membuktikan itu. Kami adalah titik referensi. Kebangkitan Barca adalah kenyataan dan dunia sepak bola telah menyadarinya. Kata Laporta pada perkenalan Torres di tengah keraguan apakah klubnya bisa membeli Haaland. Optimisme Laporta berbanding terbalik dengan situasi di Camp Nou. Total utang kotor klub mencapai lebih dari 1 miliar euro dan batas pengeluaran mereka di La Liga musim ini hanya 97 juta euro. Mereka hanya bisa membelanjakan 25% dari apapun yang mereka punyai sekarang.